Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Agustina Suryati dalam tayangan Tribun Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar berita Lampung terkini untuk Anda. Dan inilah Lampung terkini selengkapnya. Gajah Mambo seketika roboh lalu mati di TNWK. Seekor gajah Sumatera ditemukan mati di pusat latihan gajah Taman Nasional Waikambas. Gajah yang ditemukan mati di TNWK Lampung Timur bernama Mambo dengan jenis kelamin jantan berumur 45 tahun. Adapun gajah Mambo ditemukan mati di PLG TNWK pada Jumat 23 Juni 2023 pada pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Kasubag TU TNWK Hermawan mengatakan gajah Mambo merupakan hasil rescue dan ditranslokasi dari Palembang. Menurutnya, gajah Mambo ditranslokasi dari Palembang ke PLG TNWK pada tanggal 15 April 1985. Ia memaparkan sebelum mati kondisi gajah Mambo terpantau masih normal. Menurut informasi dari Mahut atau Pawang, sehari sebelumnya Mambo masih terpantau makan dan minum normal. Kemarin sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, para Mahut PLG beraktivitas seperti biasa, yakni mengeluarkan gajah dari kandang untuk menggembalakannya. Namun sekitar pukul 6.45 gajah Mambo yang sebelumnya masih berdiri seketika roboh. Melihat kondisi tersebut, para Mahut berupaya membangunkan gajah Mambo menggunakan bantuan gajah-gajah lain. Setelah dilakukan upaya itu, ternyata tidak berhasil dan kondisi Mambo semakin melemah. Kemudian, tepat pukul 7.10 waktu Indonesia Barat, tim medis PLG Mambo dinyatakan telah mati. Hingga saat ini pihaknya masih belum mengetahui penyebab kematian gajah Mambo. Belum diketahui penyebab kematiannya, tetapi berdasarkan catatan medis, gajah Mambo adalah gajah yang tak pernah gemuk dengan body condition index hampir selalu bernilai 3 bahkan terkadang kurang. Ia mengungkapkan semasa hidup gajah Mambo, tim medis Balai TNWK telah melakukan pemeriksaan darah berulang. Namun tidak ditemukan adanya kelainan ataupun sakit tertentu terhadap gajah Mambo. Telah dilakukan juga perawatan rutin berupa pemberian vitamin baik oral maupun melalui infus. Kendati demikian, pihaknya saat ini masih melakukan pembedahan terhadap bangkai untuk mencari informasi penyebab kematian. Berita selanjutnya, PT ASDB Bakauni siapkan 54 kapal dan 6 dermaga untuk libur Idul Adha. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero, cabang Bakauni Rudi Sunarko mengatakan pihaknya menyiapkan 54 kapal untuk angkutan libur Idul Adha 2023. Untuk pasaran pelabuhan kita menyiapkan di 6 dermaga, kemudian ada di 5 dermaga reguler serta 1 dermaga eksekutif, dan karena dermaga 5 sedang dalam tahap perbaikan sampai dengan 30 Desember 2023. Lebih lanjut, Rudi menjelaskan pihaknya menyiapkan 54 kapal dari 64 jumlah kapal yang ada. Sebanyak 10 kapal sedang dalam masa docking atau perbaikan. Rudi mengatakan sebanyak 31 kapal dioperasikan setiap harinya. Kemudian jumlah petugas satuan di Pelabuhan Bakauni berjumlah 33 orang, diantaranya PNS 12 orang, PPNPN sebanyak 21 orang, dan SDM LPS 11 orang. Apabila terjadi lonjakan, pihaknya akan mengoperasikan kapal dengan kapasitas yang cukup besar. Kemampuan total trip 110 dengan menggunakan 6 dermaga. Rudi mengatakan pihaknya memprediksi tidak ada peningkatan penumpang yang signifikan saat angkutan Idul Adha 2023 ini. Meski pemerintah telah mengeluarkan cuti bersama mulai dari tanggal 28 sampai 30 Juni dan libur anak sekolah,
Pihaknya juga sudah melakukan pendataan baik jumlah kapal yang siap dioperasikan dengan perbaikan docking untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman. Rudi juga berpesan kepada stakeholder dan juga instansi terkait yang ikut membantu kelancaran angkutan Idul Adha 2023 nanti. Untuk itu, memakai seragamnya masing-masing. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi kesalahan atau miskomunikasi di lapangan saat angkutan Idul Adha 2023. Jika nanti ada kita hari ini seperti apa nih Pak? Pada hari ini kita sudah melakukan rapat untuk kesiapan angkutan Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah, di mana dihadiri oleh para stakeholder baik dari BKSDP, dari teman-teman dari kepolisian, BMKG, Jasa Raja, di subprovinsi. Semuanya hadir membicarakan kesiapan untuk angkutan Lebaran Idul Adha. Tentunya kesiapan-kesiapan ini kita sampaikan kepada para teman-teman operator yang akan melakukan kegiatan di Bakauheni dan Merak tentunya untuk angkutan baik angkutan penumpang, kendaraan dan angkutan barang lainnya yang melintasi Merak dan Bakauheni. Keselamatan adalah merupakan tanggung jawab kita bersama dan itu kami prioritaskan sehingga kesiapan untuk sarana dan prasarana baik yang ada di Merak dan Bakauheni menjadi perhatian. Berita selanjutnya, ada kejadian percobaan pencurian sepeda motor bersenpi gagal karena motor incarannya digembok. Aksi percobaan pencurian sepeda motor terjadi di halaman parkir sebuah apotek yang berlokasi di Jalan Pangeran Tirtayasa, Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung. Beruntungnya, aksi pelaku gagal lantaran motor yang hendak dicuri menggunakan pengaman kunci ganda. Selain itu, aksi pelaku berjumlah 2 orang itu gagal lantaran kepergok pemilik motor. Aksi pelaku yang menggunakan senjata api ini sendiri sempat terekam oleh CCTV. Dari rekaman CCTV apotek tersebut yang diterima tribunlampung.co.id, salah seorang pelaku tiba di apotek dengan mengenakan jaket hitam dengan penutup kepala dan juga masker. Sementara rekan pelaku menunggu tak jauh dari lokasi sembari mengamankan situasi. Kemudian, pelaku yang menggunakan senpi berjalan dengan mengendap-endap menuju arah motor incarannya. Tak butuh waktu lama, pelaku pun berhasil membobol kunci motor dan juga menghidupkan motor tersebut. Karyawan apotek Al Faruq Yuli mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 9 malam. Saat pemilik motor sedang berada di dalam ruangan apotek setelah korbannya ketakutan. Pelaku pun tetap berusaha untuk membawa motor yang telah berhasil dihidupkan tersebut. Namun pelaku akhirnya menyerah lantaran motor berjenis Honda Scoopy warna merah tersebut menggunakan kunci pengaman ganda. Yuli menjelaskan pelaku juga sempat terjatuh saat hendak membawa motor curiannya lantaran motor tersebut menggunakan kunci pengaman ganda. Dia pun mengungkapkan bahwa peristiwa ini dapat dijadikan pelajaran agar lebih waspada terhadap aksi pencurian. Berita selanjutnya, polisi tangkap penipu modus perampokan di Lampung Selatan di jalan saat kendarai motor. Tim gabungan Polres Lampung Selatan tangkap pelaku laporan palsu perkara perampokan di jalan. Pelaku bernama Jumandi yang semula membuat laporan dari jadi korban perampokan uang 294 juta lebih, namun akhirnya tim gabungan Polres Lampung Selatan telah menangkap Jumandi karena telah membuat laporan palsu. Polres penangkapan terhadap Jumandi sempat beredar di status WhatsApp.
Sebelumnya, polisi mengikuti Jumani yang pergi menggunakan sepeda motornya. Lalu, mereka berhenti di sebuah jalan yang penuh dengan rumput tinggi. Terlihat Jumani masih menggunakan baju yang sama saat beberapa awak media mendatangi rumahnya. Memakai baju merah muda, memakai helm hitam di dekat korban tersebut, juga terlihat motor Yamaha Vision warna hitam plat B miliknya. Lampu motor Jumani juga terlihat masih menyala, seolah mempertegas bahwa motor tersebut sempat digunakan. Namun sayangnya tidak ada satupun pihak kepolisian yang mampu memberikan informasi terkait di mana Jumani diamankan. Pihak kepolisian dari Polres Lampung Selatan maupun Polsek Penengahan dan Polsek Sragi hanya membenarkan bahwa Jumani telah diamankan pada Kamis 22 Juni 2023. Sekitar pukul 11 malam, Jumani yang berusia 35 tahun, warga Dusun Sumbersari, Desa Sumbersari, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan diringkus polisi setelah membuat laporan palsu. Berita selanjutnya, penyelesaian non-yudisial kasus Talang Sari Lampung Timur mulai dijalankan. Tim pemantau pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat alias tim pemantau mulai dari sosialisasi di Lampung Timur. Hal ini dilakukan tim pemantau PPHAM jelang mulainya penyelesaian non-yudisial kasus hak asasi manusia Talang Sari di Lampung Timur pada 1989. Masalah kekerasan yang melanggar HAM di Talang Sari, Lampung Timur kini mulai diselesaikan secara non-yudisial. Untuk itu, tim pemantau pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat alias tim pemantau PPHAM melakukan sosialisasi. Turut hadir dalam sosialisasi tersebut yakni tim pemantau pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia dan juga Wakil Bupati Lampung Timur serta PPHAM Prof. Makarim Wibisono. Hal ini dipaparkan oleh Ketua Paguyuban Keluarga dan Korban Talang Sari, Edi Asyadat, saat diwawancarai. Sosialisasi nih, Prof ya. Gimana nih, Prof? Saya merasa pertemuan ini sangat berharga ya. Karena apa? Karena di dalam pertemuan ini kita mendapat gambaran secara lengkap mengenai nama-nama korban yang akan mendapatkan hak pemulihan yang akan diberikan oleh pemerintah ya. Nah, kedua juga kita juga mendapatkan indikasi ya mengenai masalah apa sebenarnya menjadi concern daripada para korban itu ya. Karena kami diharapkan oleh Bapak Menko Polhukam itu untuk juga memberikan gambaran mengenai apa yang diinginkan oleh masing-masing korban agar supaya nanti di dalam pemulihan hak korban itu juga akan diberikan yang menjadi masalah yang dihadapi oleh yang bersangkutan. Karena masing-masing itu memiliki persoalan lain-lain ya, dan masing-masing itu membutuhkan bantuan yang hal-hal yang lain. Pemulihan hak itu adalah diharapkan sesuai dengan kebutuhan itu, Pak. Ya, benar. Jadi tidak yang satu membutuhkan pekerjaan anaknya yang diberikan itu adalah misalnya saja traktor kan berbeda, Pak. Jadi ini yang akan kita lakukan. Nah, kalau untuk mayoritas katakanlah dari beberapa yang menyampaikan tadi, Prof, rata-rata terkait apa nih, Prof? Apakah tentang legalitas mereka di sini, keberadaan, apakah identitas penduduk atau pelayanan atau apa sih? Nah, kalau ini kan sudah clear, Pak. Ini kan merupakan kunjungan yang kedua. Ya. Mereka sudah mengetahui apa isi daripada kebijakan Bapak Presiden mengenai hal ini. Ya. Nah, Bapak Presiden kan ingin ya memenuhi apa yang menjadi rekomendasi dari PPH. Berita selanjutnya ada promo Moresto Dimsum Tribuners. Beli siomay, nori, dan kucai cuma 15.000.
Moresto Dimsum Lampung City Mall yang ada di lantai 2 Lampung City Mall menghadirkan promo menarik untuk pecinta dimsum. Owner Moresto Dimsum, Kohairudin Adar, mengatakan promonya adalah beli 2 porsi 15.000. Di promo ini jika pelanggan membeli siomay, nori, dan kucai harganya hanya 15.000. Promo ini masih belum memiliki batas waktu. Promo ini hanya berlaku untuk dine-in atau makan di tempat. Satu orang hanya akan mendapat 1 promo dalam 1 hari. Cara mendapatkan promo ini adalah dengan memfollow Instagram Moresto Dimsum dan upload postingan promo beli 2 15.000 ke Instastory lalu tag Instagram. Dan juga tag Instagram 5 orang teman. Moresto Dimsum Lampung City Mall menjual aneka dimsum dan pau. Dimsum diantaranya ada siomay nori, siomay ayam, kucai kekinian, dan juga masih banyak lainnya. Ada juga dimsum festival dan juga dimsum series untuk pau. Diantaranya ada pau kacang, pau coklat, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, di sini juga menjual aneka menu main course seperti nasi goreng Moresto, ramen mo, nasi ayam goreng, bakmi, dan juga masih banyak lainnya lagi. Di sini juga menjual paket spesial nasi dan juga ayam goreng, bakmi goreng, nasi XO, dimsum festival, serta dimsum series yang masing-masing ditambah dengan es teh manis. Lalu ada aneka makanan dengan seperti pisang goreng, roti bakar, french fries, dan berikutnya ada teh Cina, lemon tea, kopi O, kopi tarik, kopi teh, kopi SKM, dan juga teh tarik, coklat, serta teh manis dan juga mineral.